Sebelumnya suara saya jelas nggak terdengar? Jelas, Mbak. Oke, bahannya Jelas. yang bahan yang saya share jelas? Jelas, Terbaca Mbak Dina. semua? Oke, siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya di pelatihan hari kedua pelatihan Koseka. Semoga Bapak Ibu ini masih semangat ya dan sehat-sehat. Ini Mbak Yani masih pakai jaket apa lagi meriang-meriang apa gimana? Aduh ya. Semoga sehat-sehat ya semuanya sampai selesai pelatihan dan pelaksanaan serta kita Mbak. Oh gitu. Iya ya. Oke. Udah sarapan semua kan ya ini? Udah ngopi ya? Pak Iwan sudah ngopi ya? Jadi sudah Sudah minum burju. oh ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Materi yang kemarin kita materi yang ditampilkan ini ada yang nanya di grup, namanya J2S4 contoh pengisian. Jadi kita sudah masuk ke materi keempat, J2S4 contoh pengisian. Nanti di bahan ajar Bapak Ibu bisa buka atau kalau sudah di print bisa langsung ini ya. Di yang halaman 22. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini adalah contoh pengisian DP desa dan DP 2 untuk penduduk yang perlu konfirmasi. Nah, ini ada satu kasus. Pada saat pemeriksaan DP bersama ketua RT, jadi ini DP 2 ya bersama ketua RT, petugas sensus RT 9 RW 1 mengidentifikasi Yuniar Astuti berada di wilayah tersebut. Dari hasil SP online didapatkan info bahwa penduduk perlu konfirmasi jenis kelamin. Nah, kalau kita lihat di sini Yuniar Astuti status SP online-nya konfirmasi jenis kelamin. Nah, kalau biasanya status SP online konfirmasi, itu Yuniar Astuti juga akan sudah tercatat di blok 4B DP 2-nya. Nah, untuk seperti ini coba kita cek ya. Nah, pada tahap pemeriksaan DP bersama ketua RT, Yuniar Astuti ternyata konfirmasi jenis kelamin, ya jenis kelamin. Nah, kemudian pada status keberadaan Yuniar Astuti adalah ditemukan dan tinggal di RT tersebut. Berarti ini kita centang di kolom di blok 5 ya. Kalau di DPD-nya di blok 5 ditemukan di kolom 7. Karena tadi si Yuniar ini memang tinggal di RT 901 gitu ya. Jadi dia ini sudah ketemu ceritanya gitu ya. Kemudian petugas sensus menuliskan RT 901 pada kolom 10. Nah, jadi ditulis di sini di blok 5 DPD 2. Ini maaf DP desa, DPD. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan dulu ke 4C. Kan dia dari DPD nih, DP desa. Dia dianggap baru ya Bapak Ibu ya. Maksudnya baru ditemukan di RT tersebut.
Petugas petugas sensus mengosongkan kolom 1 dan 2 karena nomor urut keluarga dan nomor kakak sama dengan kepala keluarga. Jika Yuniar Astuti adalah keluarga tersendiri, maka petugas sensus mengisi blok 4C kolom 1 berdasarkan nomor urut keluarga terakhir dari blok 4A atau blok 4C DP2. Ini cara memberi nomor urut keluarga. Kemarin sudah kita bahas ya. Petugas sensus kemudian mengisi kolom 3 berdasarkan urutan anggota keluarga. Berdasarkan anggota keluarga, karena Yuniar Astuti merupakan anggota keluarga ketiga yang teridentifikasi, maka petugas sensus memberi nomor 003 maksudnya pada kolom 3. Jika Yuniar Astuti adalah keluarga tersendiri, maka ulangi dari 01. Ya, seperti itu. Petugas sensus mengisi kolom 4 sampai kolom 9 dengan menyalin dari blok 5 DPD dan menanyakan kepada ketua RT untuk konfirmasi ya. Nah, jadi untuk isian 4 yaitu nama sampai kolom 9 NIK, hubungan keluarga dan ini gitu ya. Itu diambil dari blok 5 DPD yang ini. Nah, ini Bapak Ibu, disalin dari sini. Ya, disalin dari sini informasinya. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan DP, ternyata alamat KTP Yuniar sama dengan tempat tinggal, sehingga petugas sensus memberi centang pada kolom 10. Tadi sudah ya pada kolom 10. Petugas sensus menanyakan kepada ketua RT mengenai jenis kelamin dari Yuniar Astuti untuk pengisian kolom jenis kelamin. Diperoleh informasi bahwa Yuniar Astuti berjenis kelamin perempuan, sehingga petugas sensus memberi tanda centang pada kolom 14. Nah, di sini ya. Maaf, di sini jenis kelamin. Kemudian, isian untuk kolom 15 adalah nomor rumah. Ini ya, nomor bangunan kalau tidak salah. Akan diambil pada tahap verifikasi lapangan. Nah, tadi kan si Yuniar Astuti status SP online-nya kan perlu konfirmasi. Jadi langkahnya dari 4C kita harus menulis lagi ke 4B. Ya, Bapak Ibu. Nah, karena di blok 4B belum tercetak nama Yuniar Astuti, jadi karena Yuniar Astuti ini kan ketemunya tadi di DPD ya, di DPD desa gitu ya, bukan di DP2. Kalau di DP2 konfirmasi kan sudah langsung ada nih di 4B-nya. Ternyata karena dari DPD dapatnya, maka petugas sensus mengisi kolom 1 sampai kolom 6 secara manual dengan menyalin dari blok 4C. Nah, jadi ini disalin dari blok 4C ya Bapak Ibu, yang dari DP desa tadi. Nah, petugas sensus mengisikan kolom 7 sesuai dengan jenis kelamin. Karena tadi kan cuma minta konfirmasi jenis kelamin tadi ya. Nah, dan memberi centang pada kolom 9 berdasarkan informasi ketua RT. Ini jenis kelamin P dan dicentang di sini. Jika ketua RT tidak mengetahui informasi, seperti biasa akan kita lakukan pada verifikasi lapangan. Jadi nanti ditanyain pada saat door to door ya Bapak Ibu. Nah, petugas sensus memberi tanda silang pada kolom 10 sampai 14 karena tidak relevan. Jadi, untuk yang di 4B ini, yang diisi adalah yang hanya dikonfirmasikan saja. Nah, tadi Yuniar Astuti ini hanya butuh konfirmasi jenis kelamin, Bapak Ibu. Jadi, hanya di jenis kelamin yang kita isi. Sisanya kita silang cross seperti ini. Kalau untuk di daftar nama konfirmasi yang berasal dari blok 4A, itu kan ini biasanya di blok hitam ya, Bapak Ibu ya.
Nah, cuma karena ini berasal dari DPD, jadi kita manual, kita cross-cross semua. Karena ini tidak dikonfirmasi, tidak ditanyakan. Seperti itu ya. Kemudian petugas sensus setelah tadi dari 4B, petugas sensus memberi centang pada kolom 11. Nah, ini ya, jadi sudah dipindahkan ke DPSLS, DP2. Di sini diberi centang. Setelah itu, petugas menyalin nomor urut keluarga dari blok 4C ke kolom 13. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi disalin lagi ke DPD-nya. Oke. Contoh pengisian DP Desa dan DP2 untuk penduduk yang belum SP online atau perlu didata ulang. Nah, pada tahap pemeriksaan DP, ini kasusnya Abdul Somad. Ternyata setelah pemeriksaan bersama Ketua RT, diketahui bahwa memang Abdul Somad berada di RT 901. Dan pada status SP online kolom 6, ternyata keterangannya adalah di data ulang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk solusinya? Kita lihat. Status keberadaan Abdul Somad adalah ditemukan tadi ya, dan tinggal di RT tersebut. Petugas sensus memberi centang pada kolom 7 ditemukan. Nah, kemudian petugas sensus menuliskan nama RT-nya dan petugas sensus menyalin informasi ke blok 4C DP2. Setelah itu memberi tanda centang pada kolom 11 blok 5 DPD. Nah, jadi ini kan statusnya data ulang nih. Cuma tadi Pak RT kan sudah yakin, oke, ini Abdul Somad ini warga saya nih, memang tinggal di sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, oke, ditemukan gitu. Nah, setelah dari sini, kita akan catat dulu ke 4C. Kan ditambahin tuh di DP2-nya, 4C. Nah, baru berdasarkan info dari Pak RT juga. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan info dari Pak RT juga kita bisa dapat jenis kelamin dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, petugas sensus mengisi blok 4C kolom 1 berdasarkan nomor urut keluarga terakhir. Ini tata cara penomoran, sudah ya. Petugas sensus mengisi kolom 2 dengan menyalin informasi dari blok 5 DPD dan menanyakan informasinya kepada Ketua RT. Nah, untuk isian ini kita bisa ambil dari sini, kan Bapak Ibu ada di sini. Nah, kemudian petugas sensus menanyakan kepada Ketua RT mengenai KTP kakak Abdul Somad. Nah, jadi kalau dia statusnya di data ulang, ditanyain semuanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pengisian kolom hasil pengecekan lapangan. Diperoleh informasi bahwa KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal, sehingga petugas sensus memberi tanda centang pada kolom 11. Jadi si Pak RT ini bilang, oh ini Abdul Somad warga saya, tapi beliau ini masih KTP luar, belum KTP sini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita centang di sini, kolom 11-nya, di 4C-nya. Kemudian petugas sensus menanyakan kepada Ketua RT mengenai jenis kelamin Abdul Somad untuk mengisi kolom jenis kelamin. Nah, terus Pak RT-nya juga tahu tuh, oh jenis kelamin laki-laki gitu. Udah, kita centang aja gitu ya Bapak Ibu ya, tidak usah yakin Pak laki-laki gitu ya. Terus kemudian kolom 15 seperti biasa itu nomor bangunan nanti pada saat verifikasi lapangan. Oke. Setelah dari blok 4C tadi, kita catat di baru, di 4C, DP2, kita kembali lagi ke DPD. Nah, di DPD akan kita centang di kolom 11, yaitu telah dipindahkan ke DPSLS keterangannya ya. Kemudian, petugas sensus menyalin nomor urut keluarga pada kolom 14C ke
dalam kolom 13 blok 5 DP desa. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk pengisian DP desa. Nah, kira-kira ada yang mengerti? Ada yang paham atau bingung? Motong. Putus-putus, Mbak. Waduh, putus-putus. Ini sudah jelas? Masih putus? Gambarnya hilang, Mbak. Masih. Jelas, Mbak. Suara jelas, gambarnya nggak ada. Suara jelas. Mikrofonnya tadi putus. Dari tadi putus apa barusan nih putus-putusnya? Jadi Barusan. yang ke tengah tadi belum putus-putus, jadi nggak jelas. Oke, jadi yang putus di Pengisian belum OSP online atau perlu didata ulang itu loh. Agak. yang sebentar, yang ini. Nah, yang ini ya? Ini ya perlu didata ulang ya, ini. Iya, betul ya di situ. Tadi mulai di situ putus-putus saya. Oh, yang ini ya? Iya, betul. Kita ulangin dari sini sebentar ya. Ya. Ini saya sudah jelas? Sudah jelas, sekarang jelas. Oke. Baik, saya cek dulu. Nah, oke. Nah, nanti kalau saya tidak jelas, Bapak Ibu langsung ngomong saja ya, soalnya saya nggak bisa lihat ini. Jadi kalau saya mendengar, Mbak putus-putus gitu, jadi saya bisa atur lagi atau setting lagi ya Bapak Ibu. Nah, oke. Baiklah, ini untuk kasus si Abdul Somad yang ternyata status SP online-nya perlu didata ulang. Nah, jadi di sini ini kan sudah tercetak nih Bapak Ibu di DP Desa. Ini kita ngomonginnya masih di DP Desa ya. DP Desa bagaimana tindakannya seperti itu ya. Nah, kebetulan petugas RT-nya bilang Abdul Somad ini memang berada di wilayah ini gitu. Memang warga saya seperti itu. Nah, kemudian pada blok 5 di DP Desa, nah di kolom 7 itu kita centang ditemukan gitu ya. Tadi kan kata Pak RT memang warganya. Oke, dan alamatnya kita tulis sesuaikan dengan alamat SLS yang di situ. Nah, kemudian petugas sensus menyalin informasi dari blok 5 ini ke blok 4C DP2 ya. Jadi dan diberi centang pada ini sudah dipindahkan. Jadi informasinya ini karena sudah ketemu ini di desa tersebut, di SLS tersebut akan kita pindahkan ke 4C. Nah, jadi ini kita lihat informasinya tadi sudah kita pindahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, petugas sensus mengisi blok 4C kolom 1 berdasarkan nomor urut keluarga dari blok 4A atau blok 4C. Jadi kalau ini diurutkan lagi. Nah, kolom 2 sampai kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dicatat dari blok 5 DP Desa. Dan menanyakan atau mengkonfirmasikannya ke Ketua RT. Kemudian setelah kita salin nih dari DP Desa blok 5 ke sini informasinya, petugas sensus menanyakan kepada Ketua RT apakah alamat KTP-nya si Abdul Somad ini di sini atau bukan gitu. Ini Abdul Somad KTP RT 9 bukan Pak gitu. Sehingga diperoleh informasi bahwa KTP-nya ternyata masih KTP luar, belum KTP RT tersebut.
Sehingga petugas sensus akan memberi centang pada kolom 11. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, karena bukan KTP di daerah itu. Kemudian setelah itu petugas sensus menanyakan kembali, apa ya jenis kelaminnya ini Abdul Somad, laki-laki atau perempuan gitu. Ternyata dari Pak RT diperoleh informasi laki-laki. Nah, kita beri centang di sini. Untuk kolom 15 adalah nomor bangunan, itu nanti kita peroleh pada saat verifikasi lapangan. Jadi untuk penomoran ini semuanya terakhir ya Bapak Ibu pada saat door to door. Oke. Kemudian setelah tadi dari blok 4C, blok 4C yang ini kan sudah kita catat sampai sini. Kita kembali lagi ke blok 5 DPD, DP desa. Nah, kita beri tanda centang di sini, di kolom 11 karena sudah kita pindahkan ke DP SLS, DP2 ya. Dan nomor urut keluarga DP SLS ini yang kolom ini diisi dari kolom 1 blok 4C DP2. Jadi 054 ini berasal dari blok 4C tadi yang ini. Tadi kan sudah kita urutkan ya, nomor terakhir di sini mungkin 53 gitu ya. Sekarang oke 54 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitulah cerita yang contoh yang DPD ini ya. Memang secara teori mungkin simple, cuma memang prakteknya agak ngeribetin ya Bapak Ibu. Cuma saya ini materinya tadi udah selesai sampai DPD, habis ini kan kita verifikasi lapangan. Cuma saya mau menginformasikan sedikit saja. Untuk Kecamatan Melati dan Kecamatan Depok, alhamdulillah DPD-nya cuma ada di satu desa, yaitu Telogwadi. Ya, jadi aduh tersenyum itu Mbak Alin tuh. Depok itu Condong Catur, Catur Tunggal dan Maguwo tidak ada DP desanya. Ini bocoran dari ini yang udah kita periksa di kantor ya. Jadi yang memiliki DP desa itu Telogwadi. Jadi nanti untuk Telogwadi DPD-nya akan di-print sejumlah petugas sensus. Pak Wawan kayaknya langsung bahagia banget itu, langsung ketawa. Ya, cuma kan materinya juga sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, dapat DPD. Karena kenapa yang Depok, terus Sumberadi, Sinduadi itu tidak dapat DPD? DPD-nya itu ternyata Bapak Ibu isinya itu sampai 1000-an gitu. Alhamdulillah juga kan kalau meriksain satu-satu ya. Nah, jadi karena terlalu banyak, kemarin ada penegasan dari provinsi dan dari pusat bahwa DPD yang jumlah muatannya lebih dari 100 tidak di-print. Jadi, kita memaksimalkan di crawling. Crawling itu memaksimalkan di 4C-nya Bapak Ibu, di yang baru. Artinya sesuai di lapangan, kalau memang dapat yang baru, tidak ada di DP SLS ya, maksudnya di blok 4C-nya, 4A-nya tidak ada, di situ kita cari di lapangan. Nah, seperti itu. Kalau untuk tempel, saya belum dapat informasi ya, yang tadi desanya itu ya. Semoga kalau ada juga yang tempel sedikit ya Bapak Ibu, jadi tidak. Kenapa tempel disebut? Ini kan kelas Melati dan Depok. Ada satu Mbak dari tempel. Oh, iya. Kirain pada rumah saya tempel. Mohon maaf, ada Pak Sudarsono ya yang dari tempel. Bukan. Iya betul ya Pak Sudarsono. Iya. Jadi Kirain karena rumahku tempel, jadi kau terlalu perhatian padaku. Ya, bisa jadi. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, materi DPD-nya sudah saya berikan, meskipun nanti kita mungkin tidak ada di print DPD-nya gitu. Jadi kita fokus di DP2, DP SLS.
mau nanti blok 4C-nya di copy banyak ya karena dapat yang baru gitu ya. Nah, tapi daripada nyari 1000 itu saya mending nyari di lapangan aja kalau saya sendiri ya. Dengan ribetnya cara memasukkan, memindah-mindahkan yang tadi ya Bapak Ibu. Oke, untuk materi sampai tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, tanya Mbak. Oke, monggo ini Halo. si Masuk. oke, monggo Mas Iwan silahkan. Monggo Mas Iwan ditanyakan. Kalau misalnya ini apa namanya? Kalau kakaknya itu masih jadi satu, tapi ternyata apa namanya? Di sampingnya itu membangun rumah lagi. Itu terus nanti penomoran bangunannya itu jadi 2 nomor bangunan atau tetap jadikan satu ya? 2, rumahnya 2 kan Mas Iwan? 2. Tapi kakaknya masih satu. Kakaknya masih, kakaknya belum pindah. Belum bisa. Jadi itu nanti penulisan nomor bangunan itu apakah cuma satu nomor saja atau jadi 2 gitu? 1 nomor ya kalau itu ya. Jadi nanti ada satu keluarga itu bisa saja nomor itu nanti di tahap verifikasi lapangan habis ini. Ini cara penomoran. Iya. Ini masih tahap verifikasi lapangan nanti ada. Ya. Oke. Atau kita mau lanjut nih ke petanya nih ya. Kalau belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu, kita lanjut biar tadi bisa sambil menjawab pertanyaannya. Oke. Kalau bahan saya ini terlihat jelas nggak Bapak Ibu? Tata cara verifikasi lapangan sudah terbaca? Sudah, Mbak. Oke, suara saya jelas? Jelas. Nanti kalau ada terputus-putus langsung ini ya, biar tidak terlewat jauh langsung interupsi sekejap. Baik, kita ke tata cara verifikasi lapangan. Oke, di sini nanti kita akan membahas tentang yang pertama itu protokol kesehatan, persiapan verifikasi lapangan, penelusuran wilayah SLS, verifikasi keberadaan penduduk, dan hal-hal yang perlu diperhatikan, serta nomor urut keluarga dan anggota keluarga. Jadi, di verifikasi lapangan ini, di Probis SP 2020 itu masuk ke Probis ke-6. Jadi kalau sampai tadi kita itu masih berada di Probis ke-5, yaitu pemeriksaan. Nah, kita masuk sekarang ini adalah Probis ke-6, verifikasi lapangan. Jadi di sini nanti kita bersama Ketua RT akan door to door, seperti itu ya. Oke, protokol kesehatan saat verifikasi lapangan. Nah, di sini kan kita akan menelusuri wilayah SLS yang dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Petugas sensus wajib menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan atau APD lain selama berada di wilayah tugasnya. Pertemuan dengan penduduk dilakukan dengan menjaga jarak serta tidak melakukan kontak fisik. Jadi door to door-nya menjaga jarak atau mungkin hanya di teras saja gitu atau di depan pagar saja seperti itu ya Bapak Ibu ya disesuaikanlah dengan lapangannya ya. Mungkin juga kita menjaga privacy orang juga kadang kan ada yang nggak nyaman dengan kita datang bertamu pada kondisi COVID seperti ini kan ya. Jadi kita di lapangan nanti menyesuaikan. Tahap persiapan verifikasi lapangan. Ini ada petugas sensus bersama ketua RT.
Tadi kan sudah selesai nih DP2-nya, ya selesai 80-70% lah gitu, masih ada yang nggak lengkap-lengkap gitu ya DP2-nya. Kemudian verifikasi lapangan, kita akan mempersiapkan dokumen yang dibawa, DP2 dan WS, peta SLS. Nah, si petugas sensus hanya membawa ini. DP desanya tidak dibawa ya Bapak Ibu ya, ditinggal saja. Gitu. Untuk yang Pulau Guadi ya, yang lainnya nggak dapat DP desa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan petugas sensus mengenali dan menentukan batas-batas wilayah SLS bersama pengurus SLS. Ini sudah biasa ya. Jika ditemukan kesalahan batas, petugas sensus diperbolehkan memperbaiki batas pada peta, berkoordinasi dengan petugas di wilayah sebelahnya untuk sama-sama memperbaiki batas perubahan tersebut. Nanti akan dilaporkan kepada Koseka. Nah, misalnya di wilayah itu ada batasnya berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya harap semoga ini tidak banyak terjadi ya Bapak Ibu, karena kemarin kita kan pemetaannya masih baru ya, masih 2019, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada mungkin batasnya berubah sedikit gitu. Jadi kita harus berkoordinasi dengan petugas yang bersentuhan gitu. Jadi petugas sebelahnya itu dikabarin gitu. Nah, mungkin kan kalau petugas sensusnya susah tuh nyari tahu siapa petugas sebelahnya siapa gitu. Makanya lebih enak koordinasikan dulu dengan kosekanya. Nanti kosekanya bisa membantu seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menentukan bangunan pertama yang akan dikunjungi untuk diverifikasi keberadaan penduduknya. Dianjurkan dimulai dari posisi arah barat daya pada peta. Nah, jadi untuk ke lapangan, rumah yang pertama kita kunjungi adalah yang berada di posisi arah barat daya gitu. Mbak, gimana nih arah barat dayanya itu sungai gitu ya, hutan. Ya nggak apa-apa lah, geser-geser dikit, ya ke barat-barat dikit atau ke selatan-selatan dikit gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak mesti ya Bapak Ibu nyebrang sungai gitu, oh harus barat daya gitu, nggak apa-apa ya. Nah, menyesuaikan saja di lapangan. Yang penting kita pegang adalah harus berurutan. Penomorannya itu harus berurutan, tidak boleh lompat-lompat ya. Jadi angkanya nanti berurutan. Contohnya seperti ini. Ini adalah SLS-nya ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan rapi gitu ya, perumahan gitu ya, kayaknya rapi. Nah, yang tadi jika tidak memungkinkan dari barat daya, petugas sensus dapat memulai dari arah manapun sesuai kondisi di lapangan. Yang penting tadi saya bilang harus berurutan. Kemudian bangunan yang diberikan nomor urut adalah bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal yang dihuni oleh penduduk. Jadi kalau bangunan tempat tinggal jelas ya Bapak Ibu ya, rumah atau apa gitu. Kalau bangunan bukan tempat tinggal yang dihuni oleh penduduk seperti apa? Mungkin contohnya itu adalah warung atau misalnya ruko, tapi memang ada yang menghuni di situ, makan tidur di situ, yang jaga seperti itu ya. Itu mungkin bangunan bukan tempat tinggal, tapi ada penduduk seperti itu. Tetapi kalau yang hanya tempat usaha saja, tidak ada yang tinggal di dalam, atau mungkin masjid yang tidak ada memang orang tinggal di dalam gitu, itu tidak kita berikan nomor urut. Ya, jadi yang kita berikan nomor urut adalah hanya bangunan tempat tinggal, BTT ya, hanya bangunan tempat tinggal. Oke. Selanjutnya ini, nih, contoh bangunan tempat tinggal yang berpenghuni. Jadi yang ada penghuninya ya Bapak Ibu. Contohnya ini rumah ya, sudah biasa ya, rumah oke gitu kan. Rumah susun, oke. Apartemen, ya. Kemudian contoh bangunan bukan tempat tinggal berpenghuni, ya. Tempat ibadah, Bapak Ibu ya, enggak ya. Sekolah, tapi memang enggak ada yang tinggal nih di sini gitu.
si keluarga penjaga sekolahnya itu juga nggak ada yang tinggal di sini gitu, kosong gitu. Pasar gitu ya, nggak ada yang tinggal. Tempat usaha yang memang hanya khusus untuk usaha, dan kantor ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian penomoran bangunan saat verifikasi lapangan. Petugas sensus bersama ketua SLS mengunjungi bangunan tempat tinggal pertama. Nah, tadi yang dari barat daya ya, udah dilihatin tuh, oh itu bangunan paling barat daya gitu. Disamperin nih. Jika ada penghuninya, petugas sensus langsung menggambarkan titik, noktah, posisi bangunan pada peta dan memberi nomor urut 1. 1 ya penomorannya ya, bukan 01 atau 001 gitu ya Bapak Ibu, langsung kasih nomor urut 1. Kasih titik, terus di sebelahnya kasih nomor urut 1. Nah, setelah kita urutkan kasih nomor urut 1, petugas sensus mencari nama-nama penghuni bangunan yang tadi, yang nomor urut 1 itu di DP2 blok 4A. Kemudian menuliskan nomor bangunannya pada kolom 15. Jadi teknisnya kita gambar dulu di peta nih, dititikin rumahnya, baru kita cari ini rumahnya siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Carilah di daftar 4A. Dengan melakukan konfirmasi menemui penduduk penghuni bangunan tersebut. Karena tadi kan door to door ya Bapak Ibu ya. Jadi oh ini rumahnya Pak A gitu. Nah, seperti ini. Misalnya ternyata rumah itu adalah dihuni Pak Rayanto Manik. Nah, ada di 4A ternyata ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung kasih titik, kasih nomor 1, dan kolom 15 kita kasih nomor 1. Semuanya ya Bapak Ibu ya. Untuk nomor bangunan semuanya nomor 1. Kalau tadi nomor urut keluarga hanya di kepala rumah tangga, kepala keluarganya saja ya, maaf. Hanya di kepala keluarga saja. Tapi untuk nomor bangunan di semua anggota keluarga. Oke. Kemudian penomoran bangunan saat verifikasi lapangan. Jika nama penghuni bangunan tidak ditemukan, jadi udah kita cari itu di blok 4A tidak ditemukan, kita cari lagi di blok 4C. Kalau ditemukan di blok 4C, maka harus dilakukan konfirmasi dengan menemui penduduk ya, semuanya kita door to door ya Bapak Ibu. Nah, setelah ditemukan, kemudian petugas melengkapi nama-nama penghuni dan nomor bangunan pada 4C. Lengkapi informasi penduduk baru dengan cara mengisikan kolom 1 sampai 14 pada blok 4C. Tadi kan yang 4C itu isinya penduduk baru ya, kemungkinan kan ada kurang lengkap tuh informasi dari ketua RT. Nah, di sini kita menanyakan informasinya yang kurang lengkap dan memberi nomor bangunannya. Contohnya, pada bangunan kedua setelah rumah Pak Manik tadi, setelah diidentifikasi ternyata dihuni oleh keluarga Pak Stefanus Agus yang namanya ditemukan pada DP2 blok 4C. Jadi ada di blok 4C namanya si Pak Stefanus ini. Berarti kita tadi di tahap pemeriksaan sudah dapat informasi dari Pak RT nih. Ada warga baru gitu ya. Nah, maka petugas sensus mengunjungi rumah Pak Stefanus untuk melengkapi isian blok 4C. Kita lihat seperti apa. Nah, ini. Nih, jadi informasi kita di 4C tadi kan hanya informasi dari Pak RT nih. Pak RT cuma tahu nama, ayahnya, ibunya sama anaknya gitu ya. Kita cuma dapat informasi ini saja nih dari si Pak RT. Nah, pada saat ke lapangan, kita akan melengkapi kolom-kolom yang masih kosong dengan bertanya langsung ke keluarga Pak Stefanus. Jadi untuk nomor kakaknya ditanyakan, untuk NIK dan status hubungannya, dan sudah KTP sini, sudah kakak sini apa belum gitu ya, ditanyakan juga, dan jenis kelaminnya. Dan pada kolom 15 kita berikan nomor bangunannya tadi, nomor 2, karena pas di sebelah rumah Pak Manik. Yang ketiga, jika nama penghuni bangunan tidak ada di blok 4A,
Di blok 4C juga ternyata tidak ada gitu. Jadi ini memang benar-benar baru yang kita temui pada saat di lapangan gitu. Di sebelah rumah Pak Stefanus tadi itu nggak ada datanya di mana-mana gitu kan ya. Jadi petugas sensus langsung saja menuliskan nama penghuni tersebut ke blok 4C. Nah, pengecekan keberadaannya harus dilakukan secara langsung dengan menemui keluarga tersebut. Nah, jadi kita mengisi kolom 4C-nya langsung kita tanyain di situ ya Bapak Ibu. Ini contohnya. Pada bangunan ketiga di sebelah rumah Pak Stefanus tadi, setelah diidentifikasi ternyata dihuni oleh keluarga Pak Joko yang namanya tidak ditemukan di DP2 blok 4A dan 4C. Maka petugas sensus mengunjungi rumah Pak Joko untuk mencari informasi untuk mengisi blok 4C. Tuliskan nama Pak Joko beserta anggota keluarga yang tinggal di sana pada DP2 blok 4C. Jadi langsung ditulis di situ saja pada saat di door to door. Nah, contohnya ini. Kita tulis tadi Pak Joko baru ya, Bapak Ibu. Nah, kolom-kolom yang masih kosong akan kita tanyakan langsung ke keluarga Pak Joko. Seperti itu. Nah, ini penomoran bangunan saat verifikasi lapangan. Petugas sensus bersama Ketua SLS melakukan penomoran bangunan berikutnya dengan menelusuri jalan secara berurutan hingga selesai. Kalau kita lihat tadi ini ya Bapak Ibu ya, nomor 1 rumah siapa tadi Pak Manik ya kalau nggak salah ya. Nomor 2 Pak Stefanus, terus nomor 3 ini yang tadi tidak ada di DP2 blok A, 4A maupun 4C gitu ya. Jadi sini ke nomor sebelahnya, rumah sebelahnya lagi, kita cari lagi siapa, terus di daftar DP2 kita lihat namanya dia yang mana orangnya, kita kasih nomornya. Yang kelima juga kita cari lagi, seterusnya berurutan rapat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak usahakan berurutan tidak putus ya. Jangan dilompat-lompat gitu ya. Karena nanti ini minimal 10 tahun ke depan ini bakal jadi pegangan kita nih WS-nya nih. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan BPS yang lainnya kita pakai inilah gitu. Jadi kualitas dari petugas kita yang sekarang nanti akan digambarkan dari hasil ini gitu. Salah satunya hasil SP ini gitu. Karena bakal dipakai terus gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang nomornya ngacak-ngacakan gitu kan ya, usil aja gitu, pengen jadi nanti orang repot gitu kan. Nah, itu kualitasnya nanti kita bisa lihat di sini. Tapi kalau rapi gitu sesuai SOP, ke depannya kalau kita ke lapangan dengan membawa peta yang udah dinomorin seperti ini, akan lebih gampang. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk penomoran ini hati-hati, yang penting urut. Nah, urut dan rapat. Jangan diselang-selingi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini ada tanda panahnya ke sini, ke sini, ke sini ya Bapak Ibu ya. Dulu kalau nggak salah saya itu waktu SP konsepnya itu zigzag ya. Begini, begini, gini ya. Begini zigzag kalau nggak salah waktu dulu. Jadi untuk sekarang kita lupakan dulu yang telah berlalu ya Bapak Ibu ya. Konsepnya seperti ini. Ke sampingnya dulu gitu rapat seperti itu ya Bapak Ibu ya pengisiannya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Petugas sensus melakukan pengecekan keberadaan seluruh penduduk yang tinggal di tiap bangunan dengan cara menemui penduduk atau keluarga tersebut. Kemudian petugas sensus melengkapi atau memperbaiki isian blok 4A hasil pengecekan penduduk. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kan waktu verifikasi lapangan itu door to door ke seluruh penduduk. Artinya ke seluruh rumah warga itu door to door. Mau dia sudah isi SP online, mau belum, mau konfirmasi, mau dia orang baru, semuanya harus door to door. Tidak pilih-pilih ya Bapak Ibu. Nah, nanti pada saat kita door to door, di situ kita akan konfirmasi lagi kepada penduduk tersebut sudah benar apa belum yang tadi kita pemeriksaan dengan Pak RT gitu. Kan Pak RT misalnya bilang nih, oh iya tadi itu si Salmia itu belum
belum KTP sini, belum KK sini gitu. Tapi pada saat kita di lapangan ini harus kita tanyakan lagi gitu. Sudah KTP sini belum Pak? Sudah KK sini belum Pak? Seperti itu ya. Nanti kalau si Salmiah bilang, oh ternyata iya sudah KK sini gitu. Nanti kita akan membetulkan yang dijawab Pak RT tadi. Jadi intinya kita harus lebih sesuai dengan yang lapangan ya, yang door to door tadi isiannya gitu. Itu yang benar. Jika bisa bertemu dengan penghuninya gitu. Nah, untuk kolom 9, 10, 11, 12 kita ini konfirmasi ulang lagi di lapangan untuk seluruh daftar ya, yang seluruh daftar itu ya yang di DPD 2. Yang keenam, melengkapi isian blok 4C. Ini yang tadi, yang masih baru-baru yang kita belum dapat informasinya. Ini kita tanyakan langsung. Berapa NIK-nya, gitu, berapa nomor kartu keluarganya, jenis kelaminnya, sebagainya kita tanyakan pada saat verifikasi lapangan. Dan untuk konfirmasi hasil SP online yang blok 4G-nya juga kita tanyakan ya Bapak Ibu ya. Jika nama penghuni bangunan ditemukan di DP2 blok 4A dengan status kolom 8 perlu konfirmasi. Kalau pada 4A DP2 statusnya sudah SP online tapi perlu konfirmasi, otomatis kan namanya tadi pasti ada di 4B tuh, di sini. Langsung pindah ya, ini sudah tercetak ya Bapak Ibu. Nah, kita petugas sensus mengisi informasi penduduk pada blok 4B DP2 untuk setiap kolom yang memerlukan informasi. Nah, jadi ini kita tanyakan langsung gitu ya. Nah, yang ditanyakan ini yang kosong-kosong saja. Nah, misalnya untuk tanggal lahir ini kan tadi kita di tempatnya Pak RT nggak tahu tuh tanggal lahirnya gitu ya, konfirmasi tanggal lahir. Jadi ini kita harus memang ke warganya, door to door, seperti itu. Nah, jika terjadi perbedaan jenis kelamin, petugas sensus memperbaiki informasi yang tercantum di blok 4A DP2. Nah, jika waktu di lapangan ternyata laki-laki gitu ya, kok di DP2 blok 4A-nya perempuan gitu. Nanti yang di 4A kita coret, kita tulis yang sebenarnya. Jika penghuni bangunan telah meninggal dunia, dilakukan, yang kita lakukan adalah yang pertama menyalin nama-nama penduduk yang ditemukan telah meninggal dari blok 4A dan 4C ke blok 5, serta melengkapi keterangan nomor urut keluarga dan anggota keluarganya. Jadi Bapak Ibu jika ada yang meninggal jangan dibuat tidak ketemu gitu ya. Nanti ini harus ditekankan ini kepada petugas sensus gitu kan. Takutnya nanti pada males nyatetin yang meninggal jadinya ininya nggak ada di sini gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang meninggal itu kita keep ya disimpan gitu. Mau meninggalnya di blok 4A ketahuannya atau di 4C ketahuannya. Kalau ketahuannya di 4C ini kan artinya berasal dari DPD, ini kemungkinan besar ya, berasal dari DPD gitu ya, sudah meninggal gitu. Jadi tetap kita catatkan informasi tersebut di blok 5. Jadi di sini kita kumpulin nih semuanya nih yang meninggal ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya melengkapi dan memperbaiki informasi tanggal meninggal dan keberadaan akte kematian. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk yang meninggal biasanya kan tahunya pada saat ke rumah yang bersangkutan ya. Nah, jadi ini pada saat verifikasi lapangan bisa kita lihat. Mungkin untuk informasi yang meninggal di sini namanya doang, ini bisa dari Pak RT gitu ya. Atau mungkin Pak RT juga tidak tahu nanti yang ini. Tapi kayaknya untuk kasus di Depok atau Melati kayaknya ini kebanyakan nggak tahu nih Pak RT-nya nih. Jadi harus dimaksimalkan di crawling lapangannya nanti ya Bapak Ibu. Mbak Rina. Yo, siap. Gimana Mbak? Sebelum lanjut. Ya, sebentar ya. Sebelum lanjut berarti tadi, oke masih di sini. Gimana Mbak? Nah ini, saya mau nanyain yang konsep meninggal. Konsep meninggal di sini berarti warga pada desa RT itu yang meninggal di wilayah itu juga atau gimana? Iya, jadi masalah tempat meninggalnya itu tidak masalah. Misalnya
dia RT situ tapi meninggalnya di rumah sakit mana, itu nggak masalah Mbak. Tapi si beliau ini kakaknya tercatat, maksudnya dia memang penghuni tinggalnya di situ gitu. Dia tercatat di DP Blok 4A atau memang intinya dia warga di situ gitu Mbak. Jadi dia rumahnya di situ, Misalnya rumahnya kayak ini, kayak apa? Jenengnya apa tau istilahnya ini? Misalnya rumahnya di sini, tapi KTP-nya luar gitu. Tetap tercatat di sini. Tercatatnya di daftar DP 2 ini kan nggak ada nama dia. Karena bukan ber-KTP di sini. Ada tapi Mbak namanya. Di sini gitu. Jadi nanti di DP Blok 4A itu kan nama dia sudah ada di situ. Cuma statusnya bukan KTP setempat, gitu ya? Dia statusnya tetap di situ, tapi bukan KTP setempat. Ya kan? Ya jadinya Blok 10-nya dicentang. Blok 10. Blok 10. Blok 10 kolom 10 di 4A-nya dicentang ya. Karena dia bukan kakak di situ. Misalnya mbahnya nih. Ya. Si mbahnya. Coba Blok 4A kolom 10. Iya. Tapi kan nggak ada di KTP sini, Mbak. Nggak, bukan warga di sini. Iya, dimasukkan di penduduk baru dulu ya? Gimana? Masukkan di penduduk baru dulu kok ya? Dia kan bukan kakak di situ. Jadi kalau daftarnya ada di Blok 4A, tinggal dicentang di kolom 10. Kalau bukan kakak situ. Jadi nggak masalah dia kakak situ atau bukan. Yang penting memang bertempat tinggal di situ. Kalau tidak berkakak di situ, sepenting ono riwayate tinggal di situ dalam 1 tahun atau lebih, meninggal di situ, tulis dulu di 4C, kemudian di tulis di blok meninggal. Kalau namanya nggak ada di 4A ya Mbak ya? Betul. Kalau namanya udah ada di 4A, tidak usah kita taruh ke 4C lagi. Oke. Simbah tadi, gitu. Ribet ya? Iki kudu sinkron, ini namanya harus sinkron benar-benar. Ini kita bisa cari dalam ini konsep meninggal ini, kalau tadi konsep pendudukan dalam 1 tahun ya. Nah, kalau konsep meninggal ini apakah juga dalam kurun waktu itu apa ya? Iya, yang dianggap penduduk yang telah tinggal di wilayah tersebut selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi berniat tinggal di wilayah tersebut. Yang meninggal? Kalau konsep penduduk kan seperti itu. Berarti kalau penduduk yang meninggal, memang si orang yang meninggal ini sudah tinggal di RT tersebut minimal 1 tahun, gitu Mbak. Gitu. Iya. Misalkan harus sinkron jumlahnya, gitu. Kalau data orang meninggal itu kan ada catatan akte meninggalnya ya. Ini besok kita juga dapat nggak ini datanya dari Capil gitu? Data yang meninggal enggak. Data yang meninggal itu kita dapatnya di lapangan nanti Mbak. Pada SP nanti ini. Di situ kita dapat yang meninggal. Jadi satu-satu kita cek. Kita tahap pemeriksaan dengan RT itu satu-satu, dan pada saat di lapangan kita cek ada yang meninggal apa enggak. Oh iya, yang meninggal itu tidak ada penjumlahannya Mbak. Yang dijumlah itu blok 4A dan 4C yang ada penjumlahan. Nah, jadi yang meninggal itu sudah dicoret nanti centangnya kan. Jadi yang meninggal itu dan konfirmasi itu tidak dijumlah. Oke. Terima kasih. Mbak Nina mau nanya Mbak. Oke, lanjut Mbak Nita. Berarti kalau yang meninggal itu, kalau dia tidak ada di blok 4A atau di DPD, kita tetap harus nanyain ke Pak RT, apakah dalam jangka 1 tahun ini ada penduduk sini yang meninggal gitu? Iya. Iya, tapi kayaknya lebih enak di lapangan aja mungkin ya Mbak ya, pas door to door gitu. Pada saat door to door. Sebenarnya untuk ada yang meninggal selama setahun ini gitu. Kalau ini gini, sebenarnya untuk yang meninggal ini nggak usah kita perluas ya Bapak Bu. Istilahnya kita nggak usah nyari-nyari gitu.
Jadi yang pertama kita fokuskan, yang ada di daftar penduduk itu ada yang meninggal atau tidak. Itu dulu, yang di blok 4A, kan kita tanya satu-satu konfirmasi, itu dulu tuh, ada yang meninggal nggak gitu. Terus yang di DP desa, DP desa itu kalau memang warga di situ dan meninggal, nah itu boleh kita ambil gitu. Di situ dulu kita maksimalkan, gitu ya Bapak Ibu. Terus pada saat kita ke lapangan, ada warga yang baru, terus tidak ada di DPD, tidak ada di blok 4A, jadi masuk baru kan dia. Nah, kalau di kakak dia itu memang masih ada nama yang orang yang sudah meninggal itu, misalnya simbahnya, tapi di kakaknya masih tercatat, kan kita harus kita catat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada juga di situ ya, tidak usah kita gali-gali informasinya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita maksimalkan dulu dengan nama yang ada di daftar penduduk. Seperti itu ya. Oke, ini saya baca di ini dulu ya, di chat room ada banyak pertanyaan. Oke. Nih, barat daya itu kidul kulon bukan ya gitu. Aduh, ini saya nggak bisa jawab memang. Saya juga nggak paham ya kidul kulon ya. Nanti saya belajar lagi ya kidul kulon ya. Oke. Jadi kemungkinan bisa tidak urut untuk penomoran DP2 kolom 15. Benar sekali Pak Wawan. Jadi nanti di daftar DP2 kolom 15-nya dan di blok 4A dan blok 4C itu tidak urut untuk nomor bangunan. Jadi bisa ngacak. Jadi angka satunya itu bisa dari tengah nanti. Ya, jadi ya meriksanya ini ya, semoga teliti ya para petugas sensus kita ya Bapak Ibu, gitu. Jadi untuk nomor penomorannya memang nanti tidak urut. Seperti itu. Terus Ibu Dwi Nur Sitorini. Nah, rumah kontrakan yang masih kosong beberapa bulan tetap diberi nomor enggak ya? Tapi tidak ada nama yang tinggal. Nah, untuk bangunan seperti ini tidak perlu diberi nomor. Ya. Jadi untuk rumah yang kosong, tidak ada orangnya, tidak perlu diberi nomor. Yang diberi nomor adalah yang ada penghuninya saja. Oke. Ini Mbak Nita, satu nomor rumah bisa dipakai 2 kakak nggak Mbak? Dengan nomor urut keluarga yang berbeda. Jawabannya ini bisa Mbak Nita. Nah, nanti satu nomor rumah ini bisa dipakai oleh 2 kakak. Nah, jadi kalau di dalam satu rumah itu ada beberapa kakak, itu kita kasih nomornya hanya satu nomor saja, gitu. Jadi enggak per kakak beda-beda, enggak, gitu. Jadi kalau satu rumah itu ada 2 kakak, kita hanya kasih satu nomor saja. Ini bahan yang saya share udah ini ya, tidak kelihatan ya. Sebentar. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini. Saya Siapa ini? Oke, Pak Sigit, silahkan. Kasusnya kan ada yang beberapa rumah untuk in the cost itu ya, untuk dikontrakan itu kan sering kosong isi. Kebetulan pas didatang itu kosong, tapi itu sering isi, itu gimana? Pas di data itu kosong tapi sering isi. Didatangi petugas, itu kebetulan pas kosong atau tidak berpenghuni. Sedangkan rumah itu sering dihuni gitu loh, maksudnya karena in the cost kan keluar masuk begitu. Berarti kan artinya kamar kos itu tidak ada yang menempati pada saat petugas datang kan? Satu rumah ini pada saat petugas datang memang kosong, tidak ada yang menempati ya Pak ya.
memang ya udah itu sesuai lapangan saja, tidak dinomorin gitu. Padahal itu ada bangunan ya gitu nggak? Iya, dia dianggap rumah tidak berpenghuni. Orang kan memang belum ada yang ngontrak istilahnya ya. Gitu. Ya. Oke, kira-kira masih ini biar kita lanjutkan ini ke kos-kosan dan apartemen nih nanti biar nih. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini materi saya sudah ini ya hilang dari peredaran ya kayaknya nih. Aduh sampai mana tadi? Oh sampai sini. Saya coba share lagi materinya. Oh itu ada pertanyaan dari Pak Bambang. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah terlihat jelas? Ini pertanyaan dari Pak Bambang. Mohon informasi berkaitan dengan verifikasi yang sudah diinstruksikan dengan protokol kesehatan. Apakah untuk kelengkapan protokol kesehatan dan fasilitas dari BPS atau tidak, mengingat bahwa petugas sensus diwajibkan menggunakan identitas yang jelas sebagai petugas sensus resmi. Jadi Pak Bambang, nanti semua APD, alat perlindungan yang tadi kita sebutkan, itu disediakan dari BPS. Nah, nanti Koseka akan mendistribusikan ke petugas sensusnya masing-masing. Nanti perlengkapannya itu macam-macam, khususnya yang untuk protokol kesehatan ini sudah ada. Ini pasti ada, terus nanti ada tas, alat tulis pastinya ada, rompi juga ada. Jadi nanti ini per petugas sensus dapat semua ya. Jadi tidak menyiapkan sendiri-sendiri gitu ya Bapak Pak Bambang. Oke. Sudah dijawab semua ya yang ini? Oke. Nah, bahan saya sudah kebaca? Jelas? Suara saya jelas? Satu lagi, Mbak. Gimana? Suara Halo? saya, iya, suara saya Pertanyaan jelas? satu lagi. Oh, pertanyaan. Oke, baik. Ini tadi dengan siapa tadi yang bertanya ini? Coba. Oke, silakan. Pak, siapa yang bertanya? Saya nggak kelihatan. Jelas. Oh, Pak Bu. Iwan. Oke, Pak Iwan. Bertanya apa tadi? Mau tanya sekali lagi, Bu. Oke, boleh. Monggo, Pak. Jelas. Oke. Siap. Oke. Jadi ini saya lanjut ya. Iwan, Mbak. Oh iya, Pak Iwan. Gimana, Pak? Iwan. Yeah. Tolong dibuka nomor slide-nya nomor halaman 9, Mbak. Oke, sebentar. Yang ini? Videonya nggak usah dimatiin biar kelihatan tuh mukanya. Oke, yang ini? Ya. Untuk slide yang nomor 9 ini kasusnya gini. Jadi ya. Gimana Pak? Saya kurang kurang mendengar ya, Pak. Memang belum bicara ya. Aja Pak, tulis. Kalau nggak jelas Sinyalnya dendutan gitu. Mungkin ya. Ya. Gimana Pak Iwan, mau ditulis atau mau ini? Saya ini sama sekali saya tidak mendengar apa-apa ini malah. Ya. Waduh, malah left room kepleset. Oke. Kita
kita keep dulu ya, mungkin ya kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, ini. Nah, jadi yang kita jelaskan tadi, verifikasi lapangannya ini skemanya ya Bapak Ibu. Pada setelah memulai pemeriksaan daftar penduduk, nah kita mempersiapkan instrumen peta WS dan menyepakati titik awal verifikasi. Jadi yang ini tahapannya setelah pemeriksaan penduduk ya Bapak Ibu, ini rencananya mau ke lapangan. Persiapan instrumen apa pulpennya, apa dokumennya, sebagai macam kita persiapkan. Kemudian kita akan menelusuri wilayah SLS dan memverifikasi bangunan. Nah, ini kita lihat dulu tadi yang paling barat daya ya, kita samperin gitu kan. Ditanya, kita lihat apakah bangunannya berpenghuni. Jika tidak, bangunan kosong, kita ke bangunan sebelahnya gitu ya. Kalau kosong lagi ke sebelahnya lagi, kita ulangi lagi. Nah, jika berpenghuni, penomoran bangunan dan verifikasi nama keluarga dan penduduk. Jadi kita kasih di petanya nomor 1 gitu. Dan kita verifikasi nama keluarga dan penduduk. Dan ini artinya kita cek di daftar penduduk kita, di daftar DP2, kita ada nggak yang ini gitu. Atau memang tidak ada sama sekali tapi baru. Nah, kita tulis seperti itu ya. Jika ditemukan pada daftar penduduk, kemungkinan ditemukan itu kan tercantum di blok 4A, atau ada di blok 4B, atau 4C, atau bisa saja ketemunya di blok 5 gitu. Jadi kalau ini ketemunya dari keterangan Pak RT mungkin ya, sebagian keluarganya sudah ada di 4A, tapi ada satu gitu yang meninggal, sehingga masuk ke blok 5. Dan ada kemungkinan tidak ada pada daftar DP 1. Jika kita temukan di DP, maaf ini DP bukan DP 1 ya Bapak Ibu, ini DP 2. Karena kita kan kalau DP 1 ini zona 1 bukan kita. Ini DP 2. Nah, jika tercantum di DP 2, maka kita akan memverifikasi keberadaan penduduk secara langsung dan lengkapi isian DP 2-nya. Karena kan tadi DP 2-nya belum ada nomor bangunannya kan, jadi kita tuliskan nomor bangunannya. Jika tidak ada pada DP 2, maka kita tambahkan nama penduduk pada blok 4C dan lengkapi isian DP 2. Jadi jika ketemu di lapangan nih, tiba-tiba ini bakal banyak terjadi seperti ini sih, sepertinya gitu ya, di Melati, Depok itu ya. Jadi nanti langsung kita tambahkan di 4C. Setelah itu, kita ke rumah sebelahnya, masih ada bangunan nggak gitu. Kalau ada, kita akan mengulangi pertanyaan tadi. Kita nomorin lagi, kita lihat ada nggak di daftar kita gitu. Jika ada, kita tulis nomornya. Jika tidak ada di daftar yang kita pegang, kita masukkan di 4C. DPD-nya mana Mbak gitu. Mohon maaf, di verifikasi lapangan kita sudah tidak membawa DPD ya Bapak Ibu ya. DP desa sudah tidak kita bawa di verifikasi lapangan. Jadi kita hanya membawa DP2 dan peta ya untuk ininya. Nah, jika masih ada bangunan kita ulangi lagi. Jika sudah bangunannya sudah habis, sudah urut semua, kita harus memeriksa kelengkapan isian dan rekap penjumlahan ke blok 1 DP2. Artinya kita harus melihat udah semua belum dinomorin gitu, atau ada yang kelewat gitu. Terus rekapnya sudah sesuai apa belum gitu. Nah, kemudian akan terakhirnya pengesahan oleh ketua SLS. Ini pengesahannya nanti ada di dokumen ya Bapak Ibu, di cap ya, selesai. Seperti ini bagan untuk ringkesnya. Ini ada hal-hal atau kasus batas mungkin ya yang perlu diperhatikan saat verifikasi lapangan. Nah, ini
Bangunan kosong atau bangunan yang tidak ditinggali, termasuk yang tadi kontrakan yang belum ada orang yang ngontrak pada saat Bapak Ibu ke situ gitu. Jadi dia masih kosong, memang nggak ada yang nggak ditinggalin, atau kos-kosan yang memang anak kosnya itu udah nggak tinggal di situ lagi gitu ya Bapak Ibu, orangnya sudah karena kuliah online jadinya pulang kampung gitu, nggak tahu kapan baliknya gitu ya. Dia tidak diberi nomor dan tidak ditulis pada daftar DP2. Jadi di peta WS dia tidak diberi titik, dibiarin aja gitu, dilewatin aja gitu kan ya. Dan di DP2 juga jangan ditulis. Apabila satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga, cukup digambarkan satu titik dengan satu nomor. Ini kasusnya Mbak Nita tadi. Kalau satu rumahnya ada beberapa keluarga Mbak, gimana gitu. Jadi hanya satu nomor saja. Jadi beberapa keluarga dapat memiliki nomor bangunan yang sama. Apabila satu bangunan terdiri dari beberapa unit tempat tinggal. Nah, ini bedanya dengan satu rumah dihuni beberapa keluarga, beda ya Bapak Ibu ya. Kalau ini rumahnya satu, keluarganya beberapa gitu. Kalau ini kayak apartemen gitu, jadi dia hanya satu bangunan, hanya satu bangunannya yang satu gitu. Tapi sebenarnya di dalam itu masih banyak bangunan-bangunan sendiri-sendiri yang masing-masing gitu. Jadi berbeda ya. Yang ini satu rumah dihuni beberapa keluarga atau satu bangunan yang ini. Nah, apabila satu bangunan terdiri dari beberapa unit tempat tinggal, kalau ini kan hanya satu unit tempat tinggal, kalau ini beberapa tempat tinggal seperti kos-kosan, apartemen, rusun, dan sebagainya, cukup digambarkan satu titik. Nah, titiknya satu, tapi nomor bangunannya sejumlah unit. Seperti ini. Dalam satu bangunan kos-kosan terdiri dari 11 unit. Kamar kos. Pada titik bangunan diberi nomor 39 sampai 49. Nah, ini. Jadi ini satu kos-kosan nih. Kos-kosannya ceritanya yang berisi kamarnya cuma 10 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma kita nggak usah repot ya kamar yang 10 ini yang kosong yang mana gitu. Tidak usah kita repot sampai situ. Pokoknya udah tuh di bangunan kos-kosan yang bertingkat itu yang ada orangnya 10 kamar yang berisi, udah kita tulis aja 39 sampai 49. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika sudah dapat jelas dari penghuni kosnya atau pengurus kosnya itu ada berapa gitu, langsung kita urutkan saja ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini dulu ya. Aduh. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Halo? Ini sudah terdengar jelas belum suara saya? Jelas Mbak Rina. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi saat verifikasi lapangan adalah pengecekan keberadaan penduduk yang tinggal di suatu bangunan dilakukan berdasarkan informasi dari pengurus SLS atau warga setempat. Jika penduduk berstatus ODP PDP atau suspek COVID tidak bisa ditemui secara langsung, maka pengecekan lapangannya bisa dilakukan dengan menanyakan kepada tetangga terdekat yang dapat ditemui. Jadi kalau memang tidak bisa door to door, hanya satu rumah saja nih yang nggak bisa masuk, kita yang nggak bisa nanyain, boleh ke tetangganya. Semoga tetangganya tahu ya nomor NIK-nya gitu ya.
Tapi mungkin bisa disolusikan, kita minta nomornya ke tetangganya ya, nomor HP gitu. Jadi kita bisa di Japri mungkin kalau kita nggak bisa dapat nomor NIK. Syukur-syukur ada nomor NIK-nya di Pak RT gitu ya. Kemudian jika ada penduduk yang tinggal di wilayah yang tidak termasuk SLS manapun, petugas sensus di SLS terdekat melaporkan keberadaannya kepada Koseka untuk diteruskan kepada BPS Kabupaten Kota. Ya, jadi ada penduduk yang tidak masuk SLS manapun gitu ya. Nah, jika tidak ada petugas sensus manapun yang bertugas untuk mendata penduduk tersebut, maka petugas sensus mencatat nama penduduk beserta informasi lainnya pada blok 4C DP2 dan menambahkan keterangan pada blok catatan. Jika petugas sensus tidak memungkinkan untuk mendata penduduk tersebut, maka Koseka melaporkan kepada BPS agar penduduk tersebut didata oleh Taskpos. Ya. Cuma sepertinya kita nggak usah sampai repot banget sampai ke bawah sini ya. Sebenarnya ini tidak usah terlalu dibikin masalah. Yang penting kalau memang ada penduduk yang tidak masuk antara dua SLS nih, kan sebelah-sebelahan nih sama petugas sebelah gitu, nggak masuk mana-mana, ya udah dilaporkan ke Koseka, disepakati saja gitu, dimasukkan di blok 4A di petugas sebelah atau di kita saja gitu ya. Ini jadi biar tidak ribet gitu. Nah, nomor urut keluarga dan nomor urut anggota keluarga. Jadi ini penomoran anggota keluarga ya untuk mengisi nomor urut keluarga. Kemarin sudah sedikit saya singgung tentang penomoran keluarga, tapi di sini kita akan belajarnya lebih jelas ya Bapak Ibu. Untuk penomoran urut keluarga, nah penduduk yang tidak memiliki kepala keluarga pada blok 4A DP2. Jadi ini ada beberapa kasus ya Bapak Ibu. Untuk ini masih ngomongin 4A dulu nanti 4C. Nah, di 4A itu coba kalau Bapak Ibu buka dokumennya masing-masing, itu ada kolom nomor urut keluarga. Nah, terus kan ada seperti yang paling atas itu, kebanyakan itu belum ada nomornya kan ya, masih kosong. Kemudian tiba-tiba nomor 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Untuk yang ini, yang tidak punya nomor urut keluarga, seperti ini. Pada beberapa kasus, penduduk yang tidak teridentifikasi kepala keluarga sehingga tidak memiliki nomor urut keluarga pada blok 1. Nah, beberapa penduduk ini terletak pada baris awal blok 4A. Jadi kemarin waktu kita cek yang punya kita, rata-rata ada ininya gitu. Di di DP2-nya ada penduduk yang tidak teridentifikasi kepala keluarganya. Akhirnya artinya ini bisa saja banyak kemungkinan gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa terjadi waktu kemarin SP online itu loh, dia bisa salah masuk kemana gitu sehingga tidak masuk ke keluarganya juga atau gimana gitu. Nah, jadi ini tugas kita harus kita identifikasi dia ini masuk mana sih sebenarnya atau emang keluarga sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu boleh sambil dilihat-lihat ininya dokumen blok 4A-nya, DP2 dokumen blok 4A-nya, lihat yang paling atas pada kosong. Nah, petugas sensus bersama ketua SLS harus mengidentifikasi apakah penduduk yang tadi, yang di atas itu yang tidak ada keterangan keluarganya, merupakan anggota dari keluarga di blok 4A, artinya tinggal dengan keluarga lain. Apakah penduduk itu memang keluarga salah satu yang ada di blok 4A gitu, jadi harus diperiksa sama ini ketua SLS. Atau apakah penduduk tersebut tinggal sendirian gitu. Jadi ini ada beberapa kemungkinan ya, yang tadi tidak punya nomor keluarga gitu ya. Nah, kemudian bisa kemungkinan apakah penduduk tersebut merupakan satu keluarga. Jadi ini kemungkinan yang terjadi jika tidak punya nomor urut gitu. Jadi dia
itu biasanya di halaman 1 paling depan itu ditaruh di atas semua gitu. Jadi di atas semua tuh kumpulannya yang nggak jelas gitu. Nah, penduduk yang tidak memiliki kepala keluarga pada blok 4A ya seperti ini, yang pada baris awal, tertulisnya pada baris awal ya seperti ini. Nah, jika penduduk tersebut tinggal dengan keluarga lain, artinya penduduk itu adalah bagian dari keluarga yang ada di blok 4A juga gitu. Jadi itu kita akan mengisikan nomor urut keluarganya sama dengan keluarga yang bersangkutan pada kolom 1. Nah, ternyata si Aji Pamungkas ini adalah satu atau menantu dari keluarga yang punya nomor urut 20. Semisal lah keluarga yang punya nomor urut 20 ini kan ada di bawah sini nih, cuma sini kelihatan ya nomor 20. Setelah kita tanya dengan Pak RT, oh Aji Pamungkas ini menantunya Ibu Sumarni gitu ya, Ibu Sumarni ini nomor 20. Jadi di sini kita tulis sesuai dengan nomor urut keluarga Bu Sumarni. Jadi Pak Pamungkas ini masuk ke keluarganya Bu Sumarni. Jadi ini di DP2 blok 4A ya Bapak Ibu, ditulis di sini. Nah, sesuaikan nomor urut keluarga kolom 4 dan status dalam keluarga berdasarkan urutan dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya Aji Pamungkas adalah menantu dari keluarga nomor 20 pada blok 4A yang beranggotakan 4 orang. Jadi misalnya Bu Sumarni tadi itu 4 orang, tapi ada di bawah sini ya nomor 20 gitu ya. Nah, si Aji merupakan anggota keluarga urutan kelima dengan status menantu. Nah, jadi di sini kita perbaiki, kita coret, gitu ya. Kasih nomor 5, terus di sini kan statusnya awalnya masih famili lain. Kita coret aja, dicoret, diganti menantu gitu. Oke, Aji Pamungkas beres gitu ya. Kita lihat lagi yang kasus selanjutnya. Ini Roger Milan gitu ya. Emang ada Roger Milan? Kayaknya habis Aji Pamungkas Mawar deh namanya. Kok tiba-tiba ada? Ya udahlah. Oke, Roger Milan ya. Jika penduduk tersebut tinggal sendirian, bukan anggota keluarga lain, jadi ini kita udah dapat informasi nih dari ketua RT. Oh, memang nih si Roger Milan warga saya nih. Memang tinggal di sini dia, cuma memang tinggal sendiri gitu. Nah, jadi untuk nomor urut keluarga pada kolom 1, melanjutkan nomor urut keluarga yang terakhir. Misalnya di blok 4A ini, sampai blok 4C kita kondisi belum verifikasi ya, terakhirnya itu 100, gitu ya nomor urut keluarganya. Di sini kita tulis nomor urutnya 101. Nah, ini ternyata tadi Roger Milan anak kos yang tinggal sendirian. Nomor urut keluarga terakhir di DP2-nya adalah 100, makanya dia 101. Kemudian kita akan memperbaiki nomor urut anggota keluarga. Karena Roger Milan ini tinggal sendirian, dia dianggap kepala keluarga. Jadi ininya nomor urut keluarga 1 dan kepala keluarga 1. Oh ya, sebelum saya terlewat, mumpung ingat, Bapak Ibu, untuk di 4A, nama ini tidak boleh diubah ya. Nama ini tidak boleh diubah. Yang boleh diperbaiki adalah nomor urut keluarga boleh, yang ini status boleh, alamat boleh diperbaiki. Tapi untuk nama ataupun NIK, ataupun nomor kartu keluarga yang ada di blok 4A ini tidak boleh kita ubah ya. Dan untuk pengisian ini saya ingatkan lagi pakai pulpen. Nanti pulpennya disediakan. Kita lanjut ya. Kemudian jika penduduk tersebut merupakan satu keluarga, ini kasus yang ketiga. Merupakan satu, aduh kaget saya ya. Oke, siap. Gimana tadi? Kebetulan nama bisa enggak? Nama enggak boleh dirubah, tapi ada ejaan ya, mungkin salah tulis gitu bisa? Enggak, biarkan saja. Oh iya. Kalau sudah tercetak
kalau sudah tercetak di DP2-nya itu, biarkan saja. Tidak boleh kita ubah ya nama dan NIK-nya ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya. Oke, materi saya sudah terlihat? Sudah jelas ya? Nah, kita lanjut, ini kasusnya satu keluarga tersendiri. Kita akan membetulkan. Awalnya kan ini Ahmad Robi, Diana, Luciana kan di atas ini nih, nggak ada nomor urutnya gitu ya. Ternyata setelah kita konfirmasi dengan Pak RT, Ahmad Robi ini adalah satu keluarga dan memang tinggal di wilayah tersebut gitu Bapak Ibu. Nah, misalnya Ahmad Robi dan Diana adalah suami istri, bersama mereka tinggal juga adik Diana yang bernama Luciana. Nomor urut keluarga terakhir adalah 101. Nah, tadi sebelumnya ini ya. Nah, 101 tadi si Roger Milan gitu ya. Tadi kan udah kita nomorin. Kemudian untuk kasus si Ahmad Robi ini 102 karena dia ini adalah satu keluarga ya dan bukan dari bagian keluarga lain di daftar penduduk ini. Nah, di sini akan kita perbaiki Bapak Ibu. Yang kita perbaiki adalah nomor urut keluarga. Kita coret. Tadi Ahmad Robi kepala keluarga ya. Jadi 1, Diananya 2, Luciananya 3. Untuk status dalam keluarga ini juga kita perbaiki. Kita coret. Awalnya kan ini tulisannya famili lain ya. Kita coret jadi kepala keluarga sesuai pemeriksaan, istri, dan famili lain. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu pengisiannya. Untuk ini status hubungan dengan dalam keluarga, istri, famili lain, anak itu bisa dilihat di dokumen ya, di halaman kedua kalau nggak salah, di keterangan untuk pengisian blok-bloknya itu ada petunjuknya ya. Jadi jangan keluar dari situ gitu ya. Misalnya tiba-tiba muncul ini teman anaknya yang tinggal atau keponakan gitu ya, tidak ada ya kayaknya pilihannya gitu. Ya, jadi harus sesuai dengan yang di dokumen itu. Next. Jika penduduk pada blok 4C merupakan anggota keluarga dari penduduk di blok 4A. Nah, ini kemarin ada yang nanya nih, tapi saya lupa ya kemarin ya, siapa yang nanya. Jadi gini, waduh, hilang. Maaf Bapak Ibu, materi saya masih terlihat nggak? Oke, maaf sebentar ya. Soalnya di saya juga hilang Mbak Rina. Ya, sebentar saya perbaiki. Tiba-tiba hilang nih di saya not responding tuh udah hilang. Bentar ya, maaf ya. Saya ini. Oke, saya buka lagi. Tiba-tiba hilang. Kita kuis jam berapa, Mbak Risti? Saya ini materi sampai jam berapa ini kira-kira? Sebentar. Kuis jam 10 ya, Mbak? Oke, siap Mbak. Jam 10 ya, masih ada 40 menit lagi ya, sebentar. Saya cari lagi tuh bahannya. Tahu ini kenapa bisa hilang sendiri? Aduh. Bentar ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, bahan saya sudah terlihat belum? Belum. Ini? Sudah Mbak. Okay. Udah. Oke, baik. Nah, ini ya. Tadi saya sampai ini ada kasus. Nah, ini. Tadi jika penduduk pada blok 4C merupakan anggota keluarga dari penduduk di blok 4A. Kemarin kalau nggak salah ada yang nanya nih, gimana Mbak kalau di 4A itu punya ada keluarganya yang tidak tertulis di 4A gitu ya. Misalnya anaknya ada yang baru lahir gitu, atau misalnya
ini yang belum di mute apa? Siapa ini? Minta tolong di mute siapa di suaranya. Oke, siap ya, sudah bersih. Oke, nah kemarin ada yang bertanya, gimana nih kalau misalnya punya keluarga atau punya anak mungkin atau punya menantu tapi di blok 4A-nya belum ada gitu. Nah, inilah dia untuk penomorannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini nomor urut keluarganya disamakan dengan keluarga yang bersangkutan. Ini mohon maaf, ini yang belum di-mute siapa ya? Agak ini. Pak Bambang tuh. Punya Pak Bambang. Ya Pak Bambang, mohon ini Pak di mute Pak Bambang suaranya ininya. Oke, sudah ya. Oke. Nah, jadi nomor tadi kasusnya pada blok 4A ada anggota keluarganya yang baru tapi tidak. Ya, ada yang mau bertanya? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi pada blok 4A ini kasusnya ini adalah ada keluarganya yang belum ada di blok 4A gitu. Contohnya misalnya ada yang lahir atau ada famili lain yang baru tinggal dengan beliau gitu ya. Nah, jadi untuk pengisian nomor urut keluarganya, artinya untuk pengisian di sini nomor urut keluarga ini, nah nomor urut keluarganya disamakan dengan keluarga yang bersangkutan. Jadi di 4C-nya ditulis tadi anaknya yang baru lahir ditulis, di 4C-nya ditambahin, dan nomor urut keluarganya disamakan dengan nomor urut keluarga yang bersangkutan. Misalnya kalau dia ternyata anaknya Pak Amang Kusumo gitu ya. Nah, kita nomor urut keluarganya kasih nomor urut 1 tadi si anaknya yang baru lahir itu. Kasih nomor urut 1 disamakan dengan keluarganya. Kemudian nomor urut anggota keluarganya dilanjutkan dari nomor urut anggota keluarganya yang terakhir di blok 4A. Misalnya anaknya yang lahir tadi kan sudah kita tulis di 4C. Kemudian ininya kita tulis angka 1 ya nomor urut keluarganya ya. Nah, nomor urut anggota keluarganya, misalnya ini Pak Amang sama Alan gitu ya, yang tadi bayinya ketiga, berarti kita kasih nomor 3, nomor urut keluarganya, si yang di 4C tadi ya, yang baru datang. Gitu. Jadi ininya nomor urut keluarganya menyamakan, nomor urut anggota keluarganya meneruskan. Itu kalau ada penduduk baru yang yang bagian dari blok 4A. Nah, satu keluarga dapat memiliki nomor kartu keluarga yang berbeda. Nah, Bapak Ibu ini kalimat ini kira-kira bisa dipahami nggak? Jadi satu keluarga itu bisa memiliki nomor kartu keluarga yang berbeda. Ya. Ini kasusnya nanti bakal banyak terjadi sih di Jogja. Ini contohnya yang paling simpel aja nih. Ada anaknya yang numpang kakak biar bisa masuk sekolah favorit. Nah, itu aja nih contohnya seperti itu ya. Nah, jadi satu keluarga bisa aja memiliki nomor kartu keluarga yang berbeda. Oke, ini nomor urut keluarga. Keluarga pada blok 4A DP2 yang memiliki kakak baru, pecah kakak. Misalnya ada yang mantu gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi kakaknya udah dibuat gitu, udah daftar kakak. Nah, dalam satu keluarga ada anggota keluarganya yang sudah menikah dan membentuk kartu keluarga sendiri. Misalnya nih, si Lauda Liv adalah anak dari Pak Magnar yang sudah menikah setahun yang lalu. Lauda masih tinggal di rumah orang tuanya, namun sudah punya kakak sendiri. Ia memiliki istri Ayu Apsari dan anak Raditya Dika. Nah, nomor urut terakhir dari DP2 adalah 102.
Yuk, gimana ini kasusnya ya. Jadi Lauda Alif ini adalah anak Pak Maknar yang baru menikah dan bawa istrinya tinggal di situ, tapi kakaknya sudah pecah. Kita lihat cara pengisiannya. Ini awalnya yang di daftar yang kita dapat ini bersih nih. Lauda Alifnya ini status anak seperti ini kan nggak dicoret nih awalnya. Tetapi pada saat kita datang pemeriksaan, ternyata si Lauda Alif ini sudah menikah dan punya istri, dan istrinya tinggal di keluarga ini juga. Tetapi sudah pecah kakak. Nah, kalau kayak gitu kejadiannya, ini akan kita coret Lauda Alif dari daftar DP2 Blok A akan kita coret. Kita pindahkan ke Blok 4C. Mana dia? Dreng, nah ini. Kita pindahkan ke Blok 4C si Lauda Alifnya Bapak Ibu. Nah, menuliskan nama Lauda Alif, kemudian nama istrinya, dan nama anaknya. Tadi kalau istri dan anaknya belum ada ya memang ya, cuma Lauda Alifnya aja yang ada di kakak yang lama ini. Nih, ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi si Lauda Alif ini menikah, ada istrinya. Jadi dia ini kita coret, kita keluarkan dan kita pindahkan ke 4C. Kita masukkan istrinya dan anaknya, kemudian kita isi dan kita tanyakan keterangan lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, keterangan lainnya, apakah status kakak di sini, kakaknya, atau bukan, jenis kelaminnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, nomor urut ini, nomor urut keluarganya akan mengikuti nomor urut keluarga terakhir di DP2. Jadi nomor urut keluarganya ini tidak disamakan dengan 28 ya, tidak disamakan dengan keluarga dia yang lama gitu. Tapi di nomor urut terakhir berurutan. Berbeda halnya dengan yang tadi yang punya anak bayi itu. Kalau yang punya anak bayi kan dia memakai nomor keluarganya yang lama ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini kan dia membentuk keluarga baru, pecah kakak. Jadi dia nomor urut keluarganya yang nomor urutnya menyambung. Oke. Baik, sampai di sini dulu mungkin materinya ya Bapak Ibu ya. Kita coba diskusi sebentar. Oke, saya wow, ini pertanyaannya banyak ya. Saya baca yang chat dulu ya. Mungkin yang lain ingin menyiapkan pertanyaan sebentar ya. Saya jawab yang chat dulu. Yang mana nih yang belum saya baca nih? Pak Bambang Sukoco tadi ini protokol kesehatan sudah ya. Ini Pak Bambang lagi. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, untuk anggota dalam satu KK yang terdapat banyak anggota keluarga, sehubungan tempat tinggal tersebut merupakan panti asuhan. Karena masih terdapat KK lama yang versi lama. Oke, terdapat 35 jiwa dalam satu KK dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga. Untuk nomor bangunan cukup diberikan satu nomor bangunan atau bisa lebih dari satu seperti nomor bangunan yang terdapat di rumah susun. Oke, baik. Saya Pak Bambang mohon maaf, saya pelan-pelan dulu mungkin memahami ini ya. Oke, jadi ini ceritanya adalah panti asuhan ya. Panti asuhan ya Bapak Ibu ya ini ya. Pak Bambang ini ya. Jadi kalau panti asuhan itu dia itu kan nanti ini kakak yang versi lama 35 jiwa dalam satu kakak, terdapat kepala keluarga untuk nomor bangunan. Oke, kalau untuk nomor bangunan itu satu nomor. Untuk panti asuhan sudah fix satu nomor ya Pak untuk nomor bangunannya. Nah, untuk panti asuhan nanti jika ini di usianya di atas panti asuhan ini nanti akan dicatat oleh Kaspos Pak. Yang anak-anak ini.
Ya, jadi panti asuhan ini didata oleh task force gitu. Jadi nanti dianggap satu dia, ya tidak 35 kakak gitu ya. Jadi dianggap satu, nanti dicacah oleh task force yang panti asuhan. Ya mungkin saya kalau kurang apa namanya memuaskan jawaban saya nanti ditanya lagi Pak ya, Pak Bambang. Jadi yang ini bisa saya jawab untuk sampai ini adalah bahwa nomor bangunannya satu, nanti dicacah oleh task force gitu. Oke. Nah, Mbak Dwi Nur Sitorini, jika kos yang bulanan tetap didata ya. Jadi saya pernah ketemu anak kos yang tiap bulan atau tiap 3 bulan pindah. Iya, anak kos bulanan itu tetap didata. Jadi kalau usianya lebih besar dari maaf di atas SMA gitu ya, dia didata di tempat kosannya. Tapi ini untuk anak kos yang memang tinggal di kosan itu ya, dia memang tinggal di situ gitu atau mungkin cuma 2 hari lah pulang ke apa gitu, pulang ke rumahnya gitu. Tapi dia lebih sering memang kosannya dipakai lah intinya ya. Meskipun dia pindah setiap 3 bulan, pada saat kita ke lapangan si anak kos ini memang berada di kosan itu ya kita data. Seperti itu ya Mbak Dwi. Jadi kos bulanan itu tetap didata. Jadi pada saat kita ke sana ya yang ada di situ gitu kita tulisnya gitu. Kita beri nomor bangunannya juga sesuai dengan yang berpenghuni gitu. Kemudian yang jaga kos di daerah lain tiap sebulan sekali mudik gimana gitu. Nah, ini untuk kos-kosan memang banyak nanti yang nggak ada yang nggak ada yang jaga juga gitu. Yang penjaganya paling kita tanya ke temennya gitu ya, kalau udah dapat 1 orang gitu kan bisa ketemu, kita kan bisa nanya, oh ternyata di sini ada kamarnya yang terisi yang masih ada orangnya segini gitu, sisanya karena COVID mudik gitu ya. Ya ini untuk teknis di lapangan di inilah Bu, seperti biasa saja ya, seperti biasa kita ngadepin anak kos di Depok dan di Melati ya. Anak kos ini memang agak harus ada tekniknya ya, kayak Mbak Maria datangnya harus malam gitu ya. Malam Minggu Mbak datangnya gitu. Sampai di depan nggak boleh masuk gitu. Jadi memang anak kos ini harus ada tekniknya. Tapi satu hal yang penting untuk anak kos ini yang ada gitu Bapak Ibu, yang ada di kosan. Dan yang usianya di atas 18 tahun ya. Istilahnya kalau anak SMA yang ngekos itu tidak usah kita data di kosannya, dia nanti akan didata di rumahnya. Mbak, gimana nih kalau di kosan itu ternyata ada yang beberapa SMA, ada yang beberapa SMP, ada yang beberapa kuliah gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya harus kita benar-benar identifikasi gitu, siapa yang SMA, siapa yang kuliah gitu ya kalau campur ya. Ya begitulah Bapak Ibu kabar ini apa kurang mengenakannya ya. Jadi harus kita pilih-pilih gitu. Kemudian 2 anak kos yang tinggal bersama satu kamar konsepnya sama yang didata sendiri-sendiri. Jadi 2 anak kos ini dia masing-masing ya berarti ya. Dia dianggap keluarga satu-satu ya. Tapi untuk penomorannya itu cuma 1. Cuma dikasih 1 nomor, Mbak. Nanti di DP2 blok 4C-nya baru dia masing-masing penulisannya berbaris dianggap keluarga sendiri-sendiri, nomor bangunannya 1 sama. Nomor bangunannya 1. Karena mereka di kamar yang sama ya, 1 kamar ya, bukan beda-beda gitu. Ya. Gimana Mbak Dwi? Mbak Dwi Nursitor ini, jadi nomornya 1, tapi dianggap keluarganya masing-masing satu gitu.
Nomor bangunannya satu saja, jangan dikasih nomornya ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ini kita masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum memulai Iwan masuk, Mbak. kuis. Iwan tanya, Mbak. Oh iya, masuk. Mas Iwan, silahkan. Tadi yang nomor apa? Halaman 9 tadi loh. Oke. Masuk Sebentar halaman. ya. Sudah terlihat bahannya saya di sana? Iya, sudah. Nomor 9 sebentar. Halaman 9. Oke, ini ya gimana? Nah, ini misalnya kalau ada kasus si Najwa Klatisha itu diadopsi oleh adiknya Santi misalnya. Sebentar, Najwa yang mana? Oh, yang ini. Oke. Nah, nomor 3 Najwa ini terus itu diadopsi oleh adiknya Santi yang tinggal di tempat lain. Bangunan nomor 4 misalnya. Di tempat lain ya tinggalnya ya? Di bangunan nomor 4. Itu penulisan nomor bangunan yang paling kanan itu diisi 1 atau 4, Mbak? Kan rumahnya sudah beda ya? Oh, diadopsi ya, udah beda berarti. Ngikut sana. Oh, diisi 4 berarti itu ya? Iya, dan di sininya dia ditulisnya tidak ada di sini. Oh, dipindah ke adiknya Santi gitu. Betul. Jadi dia sudah pindah, di sini tidak ada. Bukan dicoret ya Bapak Ibu ya. Kalau dicoret kan tadi yang punya mantu tuh dicoret. Kalau kasusnya seperti ini pindah, artinya satu ART-nya ini pindah, kita centangnya di tidak ada. Jadi statusnya tidak ada. Udah ininya kita coret. Nanti dia udah muncul di SLS yang lain. Jadi baru gitu nanti di SLS yang lain. Oh iya. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Rina. Monggo Mbak Yanis. Iya, mau tanya Mbak yang terkait anak kos tadi ya Mbak ya. Buruan anak kos. Itu kan yang tinggal itu didata ya, yang jelas pasti tinggal di situ. Nah kemudian kalau kita nggak ketemu, mungkin ketemu temennya gitu, untuk namanya Mbak, apakah harus nama lengkap, apakah bisa nama panggilan, ataukah seperti kalau update itu bisa kamar 1, kamar 2. Aduh. Ya, ya sama-sama Mbak Janis. Ya, jadi untuk penamaan, nah di sini itu harus sesuai dengan kakak ya Bapak Ibu. Jadi pada saat door to door memang kita diharapkan bisa bertemu dengan orangnya gitu. Mungkin pada saat pemeriksaan kita bisa menulis itu hanya anak kos 1, anak kos 2, boleh pas pemeriksaan. Tapi pada saat nanti terakhirnya itu harus sudah lengkap namanya dan nomor NIK-nya harus sesuai gitu. Ya, jadi harus lengkap ya, Bu. Nanti mungkin pas updating tahun depan baru boleh kali ya pakai anak kos 1 lagi ya. Nah, mungkin ini sudah ya Mbak Janis ya? Ya, oke, baik. Udah mau jadwal kuis ya Bapak Ibu untuk materi sampai sekarang saya sudahi dulu. Terima kasih, selamat mengerjakan kuis. Ini saya kembalikan ke Mbak Risti. Monggo Mbak Risti. Mbak Ristinya ini ya lagi ini. Bentar Mbak, saya share kuisnya dulu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi jam 9:30 ya kelasnya ya. Oke. Semoga sukses kuisnya. Baik Bapak Ibu, saya sudah share kuisnya ada di Kaizala. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah silakan break, kita ketemu lagi di jam 10.30. Oke Mbak Risti.